kita pagi hari ini adalah budaya cara Allah menyapa di dalam kehidupan orang percaya. Kita sama-sama buka dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dipersilakan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjadi ayat yang sangat favorit. Bahkan di Sungai Yordan itu saudara akan mendapati tulisan mengenai doa Bapa kami ini dari berbagai bahasa yang ada di dunia, dan salah satunya adalah bahasa Indonesia, ya. Dan itu menarik karena apa? Karena ayat ini menjadi sebuah doa, ya, dan tidak hanya menjadi sebuah doa, karena ayat ini juga menjadi ayat yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi ada sesuatu makna yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan, saya ingin mengutip ulang di ayat yang terakhir, bagian ayat terakhir 10 tadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Ketika kita mencoba sejenak untuk merenung di bumi seperti di surga, ini sesuatu hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita ingat di dalam kitab Kejadian ada usaha daripada manusia untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan dikenal sebagai Menara Babel, lambang kesombongan manusia. Ya, karena mereka dengan dalih bahwa nantinya mereka akan bisa lebih dekat, ya, lebih gampang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bahwa ada maksud yang tidak baik di sana, sehingga menara itu diporak-porandakan oleh Tuhan, dan sehingga dengan ini mengacaukan bahasa. Ya, jadi ketika mereka membangun itu bahasanya satu, tetapi dikacaukan oleh Tuhan, maka bahasanya menjadi satu dengan yang lain itu menjadi berbeda. Mungkin mau minta batu, mungkin dikasih pasir begitu, ya, kira-kira mau minta air mungkin dilempar batu, seperti itu kira-kira. Jadi kacau sekali, sehingga Menara Babel itu tidak pernah terwujud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sadar bahwa ketika kita berbicara mengenai budaya itu adalah identitas yang menunjukkan diri seseorang itu dari mana. Ya, kalau orang orang Jawa mungkin stylenya, gayanya lebih kalem, bahasanya mungkin lebih lembut seperti itu. Tapi style dengan keluarga saya dari Batak berbeda, ya. Mungkin intonasinya, suaranya keras, suaranya cepat, ya. Dari bahasanya pun juga kita tahu ini bahasa Batak. Oh, ini bahasa Manado, ya. Ini bahasa Bali, ya. Ini bahasa orang-orang Kupang, orang Flores. Dari bahasanya, dari pakaiannya, lalu kemudian dari sebagian dari bentuk fisiknya itu bisa kita bedakan ini orang dari mana. Nah, itu budaya. Dan budaya itu adalah sesuatu hal yang sudah ditanam sejak anak itu masih dikandung oleh ibu. Ya, kebetulan
setelah saya menyelesaikan sarjana teologi saya, untuk MA dan MTH saya mengambil spesialis misiologi, ya. Dan salah satunya konsentrasi saya adalah misiologi lintas budaya. Nah, dari sana budaya itu sudah mengakar, mulai anak itu dikandung, anak itu lahir, anak itu mulai berjalan, sampai ketika anak itu menikah, sampai ketika menjadi orang dewasa dan meninggal, budaya itu tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita harus sadar, ya, secara garis besar, bahwa ketika Tuhan hadir ke dalam dunia ini, Tuhan sedang berbudaya. Tuhan turun ke dunia, Tuhan tidak memakai budayanya surga, budaya yang penuh dengan kekudusan, budaya yang penuh kuasa. Karena apa? Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah manusia untuk menyatakan kehendaknya secara penuh, memakai budaya surga yang kudus, maka tidak ada manusia yang mampu menerima pernyataan Tuhan itu. Tuhan berbudaya, ya. Budayanya apa? Tuhan hadir pada waktu itu di dalam budayanya orang Yahudi, ya. Tuhan berbahasa Ibrani, hari-hari Tuhan Yesus berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, berbahasa Aramik. Salah satunya seperti doa Bapa kami ini, teks aslinya itu bahasa Aram, bahasa Aramik. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Arab itu satu rumpun, ya. Sehingga dari cara bacanya dari kanan ke kiri, lalu kemudian hurufnya itu hampir ada kesamaan, ya. Kalau bahasa Arab alif, bata dan sebagainya. Kalau bahasa Ibrani alef, bet, gimel, dalet, hiwo, sayid, kentet, yot, kaf, lamet, mem, nun, dan seterusnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan Yesus hidup di dalam tidak hanya berbahasa, tetapi juga berperilaku seperti orang Yahudi. Yesus disunat, Yesus mempersembahkan korban, Yesus beribadah di bait Allah, ya. Meskipun pada akhirnya hal-hal yang dilakukan oleh orang Farisi itu pares, ya, eksklusif. Itu artinya orang-orang Farisi itu ada satu kitab selain daripada kitab Yosua. Itu Yosua juga menulis kitab yang lain yang nantinya menjadi Talmud daripada orang Yahudi. Itu merupakan tata cara aturan hidup sehari-hari. Jadi kalau mau masuk rumah itu cuci kaki, mau makan itu cuci tangan. Lalu hari-hari tertentu, Senin Kemis, puasa itu adalah sebenarnya puasanya orang Yahudi, ya. Hal itu ditentang oleh Yesus, ya. Meskipun ada yang diterima, tetapi juga ditentang oleh Yesus. Nah, itu adalah budaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan, ketika mereka mengabarkan Injil, mereka pun juga memakai budaya. Ya, Rasul Paulus bilang, kalau aku ada di orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ketika aku berada di dalam kalangan orang-orang tertentu, aku juga seperti orang itu. Kita ingat Rasul Paulus ketika menginjil di Yunani, ya. Ketika di sana Paulus berjalan-jalan di kota Yunani, di Athena begitu, lalu melihat ada patung daripada orang Yunani, lalu di bawahnya ditulisin, di patung yang diberi persembahan, tetapi di bawahnya ditulis dengan kepada Allah yang tidak kami kenal. Nah, dari ucapan Allah yang tidak kami kenal itu diadopsi oleh Rasul Paulus. Dan ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, Paulus mengatakan, kami memberitakan Allah yang tidak kami kenal. Sehingga Rasul Paulus dan Barnabas disebut sebagai apa? Dewa Hermes begitu, dan satunya dewa apa itu? Itu oleh karena mereka menyampaikan yang bagi orang Yunani ini berita yang disampaikan ini hanya bisa disampaikan orang dari surga. Itu kepercayaannya orang-orang Yunani. Dan rasul-rasul yang lain ketika mereka melayani,
mereka juga memakai budaya, ya, kontekstual budaya setempat. Lalu kemudian kita ingat juga di Indonesia, di dunia modern, ya, seperti Matteo Ricci ketika dia melayani di Cina, di Tiongkok, itu dia orang Matteo Ricci ini orang Eropa. Dia rambutnya itu dibuat panjang, saudara, dikepang panjang begitu, seperti film-film silat, ya. Lalu kemudian di sana dia juga mengadakan pendekatan dengan orang Cina dengan Imlek. Imlek itu pada dasarnya adalah peringatan musim semi. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada sekali hubungannya dengan agama Buddha, agama Tao yang menjadi agama besar, ya, agama besar orang-orang Tionghoa, yaitu seperti di Kelenteng Tuban itu ada Taoisme, ada Buddhisme, ya. Tetapi Imlek itu pada dasarnya adalah peringatan hari musim semi, karena setelah musim salju mereka anggap itu sebagai masa kematian karena orang tidak bisa tanam, orang tidak bisa berternak dengan baik. Lalu kemudian ketika musim semi itu muncul, maka mereka merayakannya, dan itu diperingati sebagai hari raya Imlek. Dan usia hari raya Imlek itu 500 tahun sebelum Yesus. Ya, mungkin itu bisa sekitar masa-masa Abraham atau masa-masa ketika bangsa Israel itu ada di di Mesir, kurang lebih mungkin kira-kira sangat lama sekali. Ya, dan Matteo Ricci di dalam pendekatannya salah satunya adalah memakai budaya Imlek, meskipun ada kombinasi dengan yang berbahaya. Ternyata di dalam peringatan Imlek itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, sehingga harus kita hindari. Tetapi selama itu memakai baju merah, membagi angpau, ya, itu tidak masalah, ya, karena itu merupakan tunjuk sukacita karena musim semi itu telah tiba. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan Yesus menarik. Ketika dia datang ke dalam dunia, firman Tuhan katakan dalam suratan Filipi, kita kembali di dalam kehidupan Yesus, bahwa untuk menyatakan kehendaknya di bumi seperti di surga, firman Tuhan katakan Yesus mengosongkan dirinya, ya. Jadi dalam arti Yesus menyesuaikan dirinya, dikekang, dibungkus dalam kehidupan manusia. Dan yang menarik, firman Tuhan katakan Yesus yang tidak berdosa itu dijadikan berdosa. Supaya apa? Supaya lewat, ya, karena Yesus tidak berdosa dijadikan berdosa, maka Yesus bisa disalib. Ya, yang disalib itu, yang bisa disalib itu hanya yang berdosa. Yang tidak berdosa tidak bisa disalib. Sehingga Yesus dijadikan berdosa supaya disalib. Nah, dari salib itulah Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya dengan kemiskinannya itu kita boleh menerima kekayaan. Ini sebuah misteri yang luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Yesus di dalam dunia ini, kita melihat Yesus menjadi seorang hamba. Pakaian yang dikenakan oleh Yesus bukan pakaian raja, tetapi pakaian yang dikenakan oleh Yesus adalah pakaian hamba. Yesus punya duit, duitnya banyak. Orang yang memberikan persembahan kepada Yesus banyak, tetapi dikorupsi oleh Yudas. Ya. Jadi ternyata pada masa yang lampau itu sudah terjadi korupsi keuangan, kalau boleh saya katakan untuk pelayanannya Tuhan. Dan kita lihat Yudas tidak terberkati oleh karena tindakannya itu, tetapi justru dia binasa. Ya. Dan Yesus ketika menjadi hamba, maka saudara perhatikan, orang dengan mudah datang kepada Yesus.
Coba saudara bayangkan jika sejenak ketika kita memahami orang Farisi, memahami orang Saduki, memahami imam pada masa Yesus, ketika Yesus mengambil rupa salah seorang dari mereka, mungkin menjadi imam, mungkin menjadi Farisi, mungkin menjadi Saduki, maka tidak semua rakyat itu, apalagi rakyat jelata itu bisa datang kepada Yesus. Tetapi Yesus mengambil rupa sebagai hamba, orang yang paling rendah, supaya orang yang sama dengan Yesus, orang yang di atasnya dengan Yesus, orang yang paling atas daripada Yesus, mereka semua datang kepada Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, oleh karena kemiskinannya, oleh karena kehambaannya, mereka menerima kekayaan yang luar biasa. 3,5 tahun ketika Yesus melayani, itu kemurahan demi kemurahan, kelimpahan demi kelimpahan, kekayaan demi kekayaan dinyatakan oleh Yesus. Secara ekonomi kita melihat bagaimana perahu Petrus yang kosong itu penuh dengan ikan. Orang banyak melihat, 5.000 orang lebih melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan yang dipegang oleh Yesus. Setelah Yesus berdoa dan memberkati, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberkati kesehatan setiap orang yang sakit yang datang kepadanya. Orang-orang yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak ada sakit yang sehari 2 hari kecuali maknya Petrus yang sakit demam. Tapi itu sakitnya puluhan tahun, bahkan ada sakit sejak lahir, lumpuh sejak lahir, buta sejak lahir. Dan ketika dibawa datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Dan mereka yang datang dibawa kepada Yesus dalam keadaan sekarat, dalam keadaan hampir mati, ketika datang kepada Yesus mereka bisa disembuhkan. Bahkan yang sudah mati sekalipun, seperti kasus daripada pemuda yang ada di Nain, lalu kemudian si Lazarus yang sudah mati pada hari keempat ketika Yesus ke sana, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa sekali, saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pagi hari ini biarlah ini menjadi doa di dalam kehidupan kita juga. Kita yang hari ini, yang di surga tidak ada sakit, yang di surga tidak ada kekalahan, yang di surga tidak ada kesedihan, kita mohon agar kuasa itu hadir dalam kehidupan kita melalui Yesus, supaya Yesus membawa damai sejahtera di tengah-tengah kesusahan kita pagi hari ini. Yesus membawa kesembuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang ada pada pagi hari ini. Yesus membawa pengharapan di saat pagi hari ini kita tidak ada harapan. Ya, ketika hari ini kita mungkin pagi hari ini kita bingung, tidak ada jalan keluar, izinkan Yesus datang menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga dengan memberikan harapan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami persoalan ekonomi, kesulitan ekonomi. Hadirkan Yesus untuk menyatakan kehendak-Nya. Ya, jangan kita mencoba berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan menyatakan kehendak kita sendiri untuk menyelesaikannya. Maka saudara tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Ya, ingat, kemampuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada salah seorang anak Tuhan, ketika kita berusaha, Yesus diam. Ketika semakin kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya, Yesus jauh. Tapi ketika kita menyerahkannya, persoalan permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan, Yesus dekat. Dan semakin kita menyerahkan kepada Tuhan, Yesus campur tangan. Dan ketika Yesus campur tangan, nothing impossible, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Segala perkara boleh jadi, segala percaya boleh dinyatakan ketika jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu ada di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan Injil Matius 6:33 dalam terjemahan Indonesia masa kini. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu, ya, dan lakukanlah setiap perintahnya, setiap firman-Nya
maka sekaliannya yang lain selain daripada makan, minum, dan pakai, artinya usaha pekerjaan kita di luar daripada yang primer, itu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Mari hadirkan